tengah-tengah kita lebih utama dari segala sesuatu. Kristen perbatasan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Kristen perbatasan sering digunakan untuk menjelaskan orang Kristen yang tinggal di perbatasan wilayah tertentu. Namun dalam renungan ini, Kristen perbatasan ialah mereka yang dikatakan Kristen tetapi tidak menunjukkan kehidupan Kristen. Dibilang tidak Kristen, tetapi nyatanya mereka adalah orang Kristen. Ini adalah orang Kristen separuh-separuh. Padahal yang Tuhan inginkan adalah kesungguhan. Apakah seorang berpihak kepadanya ataukah melawannya? Gereja Laodikia hidup di tengah-tengah masyarakat yang makmur dan kaya. Namun sayang sekali, jemaat Laodikia mendapat teguran yang keras dan tajam. Yesus memulai dengan "Aku tahu" bahwa mereka tidak dingin dan tidak panas. Disebut suam-suam kuku, sehingga ia akan memuntahkannya. Latar belakang istilah suam-suam kuku adalah keadaan kota Laodikia yang mendapatkan air dari kota Kolose yang dingin dan menyegarkan, dan dari Hierapolis, yaitu mata air panas untuk kesehatan tubuh. Pertemuan dua aliran air dingin dan panas ini disebut suam-suam kuku. Tetapi jika air suam-suam kuku itu diminum, bukannya menyegarkan atau menyembuhkan, tetapi malahan menimbulkan rasa ingin muntah. Sikap suam-suam kuku menunjuk pada orang yang mengaku-ngaku beragama, tetapi sikapnya justru membuat hati Tuhan muak dan tidak bisa berlama-lama dengan mereka. Mereka akan ditolak. Jemaat Laodikia adalah gambaran suam-suam kuku. Inilah Kristen perbatasan. 1. Keadaan jemaat Laodikia. Mereka berkata, "Aku kaya dan aku telah memperkaya diriku." Dan lebih congkak lagi berkata, "Aku tidak kekurangan apa-apa." Perkataan sombong ini menunjukkan sifat dan pandangan hidup materialistik jemaat Laodikia. Kekayaan materi yang menjadi ukuran kesuksesan hidup mereka. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya mereka dalam keadaan miskin dan melarat secara rohani. Sebagai kota penghasil seleb mata terkenal, mereka bangga akan produksi obat mata yang manjur, tapi mereka tidak tahu bahwa ternyata mereka buta secara rohani dan tidak dapat melihat hal-hal yang bernilai kekal. Mereka memproduksi kain wol kualitas tinggi untuk pakaian, tapi mereka tidak tahu bahwa ternyata mereka telanjang karena hidup dalam dosa dan tidak menyelimuti hidup mereka dengan kekudusan. 2. Nasihat untuk jemaat Laodikia. Yesus menasihatkan jemaat Laodikia demikian. Pertama, agar mereka membeli emas yang telah dimurnikan dalam api, supaya mereka menjadi kaya di hadapan Tuhan. Membeli berarti memperoleh dengan adanya harga yang harus dibayar, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon kasih karunia-Nya. Kedua, Yesus menasihati mereka agar mereka membeli pakaian putih, agar mereka jangan kelihatan telanjang. Ini melambangkan kehidupan yang suci dan benar di mata Tuhan. Ketiga, Yesus menasihati mereka agar mereka membeli minyak untuk melumas mata mereka, supaya mereka dapat melihat. Seolah-olah ia berkata, "Akuilah bahwa engkau adalah buta, dan mintalah kepadaku minyak untuk melumas matamu, maka engkau akan melihat." 3. Tujuan Tuhan bagi jemaat Laodikia. Respons yang diharapkan dari jemaat Laodikia setelah mereka mendengar nasihat adalah merelakan hati untuk bertobat. Ayat 19. Seperti apapun keadaan jemaatnya, ia tetap mengetuk pintu hati setiap pribadi, dan dia tetap menantikan jemaatnya membuka hati untuk menerima dia dalam hati. Bila hati terbuka untuk Yesus, maka ia akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia, menunjukkan sebuah keintiman dengan Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, adalah tentang kepastian keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera di hadapan Tuhan karena adanya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sahabat Iktus,
Sikap suam-suam kuku adalah tabiat tidak peduli terhadap Tuhan. Kelimpahan hidup dapat membuat kita merasa tidak lagi memerlukan Tuhan. Atau kita tetap berkata sebagai pengikut Kristus, namun segala sesuatunya diperhitungkan secara materialistis. Ikut Tuhan pasti kaya, Kristen tidak mungkin menderita, atau miskin berarti tidak diberkati, sehingga kita menaruh harta kekayaan lebih bernilai dibandingkan pribadi Kristus dan karya keselamatannya bagi kita. Suam-suam kuku, itulah saya. Menjadi Kristen yang tidak Kristiani tetapi duniawi. Sayalah Kristen perbatasan itu. Tuhan menantikan kesungguhan saya menjadi orang Kristen yang menempatkan Tuhan pada tempat utama. Saya tidak mau Tuhan memuntahkan saya karena muak melihat kemunafikan saya sebagai seorang Kristen. Saya harus bertobat dan memiliki keintiman dengan Tuhan, sehingga saya menjadi pemenang dan menerima kebahagiaan bersama Tuhan dalam hidup sekarang dan kehidupan kekal. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya Kristen sejati atau Kristen perbatasan? Nasihat apa yang diberikan kepada Kristen perbatasan? Apa yang pasti saya peroleh jika saya tidak lagi menjadi Kristen perbatasan, tetapi Kristen sejati? Ya Tuhan Yesus, saya telah mendengar suara-Mu, mengetuk hati saya, dan saya telah membuka pintu hati untuk-Mu. Terima kasih karena Engkau telah bertahta di hati saya dan selalu bersama saya, sehingga saya dapat menghasilkan buah pertobatan dengan meninggalkan sikap materialisme atau konsumerisme dan menjadi seorang Kristen sejati. Saya tidak mau mengejar tujuan duniawi lagi, kekayaan, kedudukan, atau reputasi. Mengejar buah yang bernilai kekal dengan melayani Tuhan dan mempersembahkan jiwa kepadamu menjadi hasrat tertinggi saya. Amin. Jangan menjadi Kristen yang separuh-separuh. Separuh ketaatan sama dengan ketidaktaatan. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.